Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Semua bilang amin. Minggu yang pertama di bulan Desember kita masuki. Dan minggu pertama di bulan yang baru nanti. Tahun yang baru juga. Di mana kita memasuki tahun yang baru. Ada banyak prediksi orang tentang tahun yang baru, tetapi saudara yang menjadi pegangan kita adalah firman Allah. Amin. Itu sebabnya apapun orang katakan dengan berbagai-bagai ramalannya atau tafsirannya, sehubungan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tetapi yang tidak akan pernah meleset adalah firman Allah. Biasanya di bulan Januari, minggu pertama saya mulai dengan khotbah seri tentang Natal, tetapi ada ganjalan saya yang belum tersampaikan, selanjutnya nanti kita akan bahas di tahun yang baru, tetapi untuk bagian ini saya harus sampaikan. Jadi nanti minggu-minggu berikutnya baru kita akan bahas tentang seri-seri tentang Natal. Tentunya demikian juga dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kali ini saya ingin berbicara tema munculnya nabi palsu. Tempo hari kita membahas tentang munculnya antikris, yang adalah penguasa dunia keempat dari rangkaian nubuatan firman Allah. Dan itu sudah kita bahas, sekarang kita bahas tentang nabi palsu. Buka Alkitab saudara di dalam kitab Wahyu pasal 13. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa terus ada di pasal itu. Dan yang akan kita bahas ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Seperti yang saya katakan tadi, setelah kita membahas munculnya seorang penguasa keempat, yang kita kenal dia adalah tokoh antikris, kita akan bahas tokoh berikutnya. Dan saya berharap saudara nanti membaca sepenuhnya dengan lebih saksama lagi. Pasal 13 mulai ayat 11 sampai ayat yang terakhir pasal ini, yaitu ayat 18. Kalau saudara perhatikan, Lembaga Alkitab memberi judul perikop ini adalah, saudara bisa lihat di layar, binatang yang keluar dari bumi. Siapakah binatang yang keluar dari dalam bumi itu? Kalau kita pelajari saudara, kita akan mendapat judul yang baru. Tidak hanya sekedar penjelasan kata-kata di ayat 11 sampai 18, yaitu binatang yang keluar dari bumi. Siapa dia? Binatang yang keluar dari bumi itu tidak lain, ialah nabi palsu. Itu sebabnya kita mulai dengan ayat yang ke-13. Jadi ayat yang ke-11 maksud saya. Jadi saya tidak membaca ayat demi ayat karena ini akan kita bahas satu demi satu dari perikop ini. Perhatikan ayat 13 berkata, dan aku melihat Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Dia melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk berapa saudara? 2. Kalau yang bertanduk 2
Pada umumnya saudara kita tahu ya, mulai dari sapi, kerbau dan sebagainya termasuk domba. Sama seperti siapa? Anak domba. Dan ia binatang yang keluar dari dalam bumi itu, yang tidak lain adalah nabi palsu itu, berbicara sama seperti seekor naga. Kalau saudara mundur ke pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, ditampilkan di situ tentang binatang dalam bentuk seekor naga yang tidak lain adalah iblis. Jadi saudara bisa perhatikan isi dari ayat 13 ini. Pasal 13 ayat 1 ini. Jadi saudara sekali lagi di ayat yang ke-11 yang baru saja kita baca dikatakan bahwa binatang yang keluar dari bumi itu bertanduk dua sama seperti seekor domba. Sekali lagi, arti di sini seperti dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, bahwa binatang ini adalah nabi palsu, tetapi saudara, tampilannya seperti seekor domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa pada saat tokoh antikris jadi penguasa di bumi, maka pada saat yang sama akan tampil nabi palsu yang bekerja dengan cara meniru siapa? Tanduk dua, meniru Yesus. Jadi gak heran kalau dia bergelar nabi palsu. Karena dia meniru tampilan Yesus, meniru gaya Yesus, tetapi sebenarnya siapa pribadi tersebut? Sekali lagi saudara, seperti antikris digambarkan binatang, demikian juga nabi palsu digambarkan binatang, sosoknya, figurnya adalah manusia. Tetapi sekali lagi berhati binatang. Walaupun sebenarnya dia ingin tampil ramah, manis, baik, tetapi mulutnya adalah mulut naga. Nanti kita akan perhatikan. Itu sebabnya saudara, kenyataannya ajaran nabi palsu ini dikatakan, nabi palsu ini berbicara seperti apa ya tadi? Naga. Nabi palsu bekerja dengan cara mengecoh, cara membodohi, cara menyesatkan banyak orang untuk tertarik menjadi pengikut dirinya yang dia akan bawa menjadi pengikut antikris dengan melakukan saudara rupa-rupa mujizat seperti Yesus melakukan mujizat. Dia melakukan rupa-rupa kesembuhan dan berbagai macam tanda ajaib. Bahkan nabi palsu juga, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Persis seperti Yesus. Sangat mengerikan. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah seperti yang saya sudah jelaskan, setelah kita ada di dalam Yesus, kita harus jadi dewasa.
Tidak hanya bergantung dulu ketika saya baru percaya ada mujizat kesembuhan, rasanya gampang sekali saudara. Seorang kanak-kanak tentu saudara dilayani begitu saja. Apa saja yang diminta dilayani. Tetapi Tuhan gak mau kita terus jadi anak-anak yang hanya ingin melihat yang ajaib-ajaib. Tetapi kita dituntut dewasa. Sehingga kita tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang ajaib yang menyenangkan tubuh. Walaupun itu tetap ada saudara, tetapi kita harus bertumbuh jadi dewasa. Sebab kalau tidak saudara, kita akan melirik. Loh, luar biasa. Gayanya juga kayak Yesus. Pelayanannya ramah, dia memberi ini dan itu. Kalau dia berdoa dengan caranya, orang sembuh. Bahkan yang mati bangkit. Beralihlah habis kita saudara. Mau tidak mau kita harus jadi orang dewasa. Saya sekarang pindah mengajak saudara ke ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan ayat 12. Saya mohon saudara perhatikan ayatnya, sekaligus saya artikan ayat ini. Supaya dari ayat mengerti, saudara nanti ketika saya jelaskan lebih mudah untuk mengerti. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama. Binatang pertama yang dimaksud adalah yang kita bahas. Antikristus. Itu dijalankan oleh nabi palsu itu. Jadi saudara, cara dia melayani berdasarkan petunjuk dan metode dari antikristus. Dijalankan di depan matanya, di depan mata antikristus. Iya. Yang dimaksud ia di sini nabi palsu menyebabkan, perhatikan saudara, seluruh bumi, maksudnya seluruh penduduk bumi dan semua penghuninya, manusia di bumi. Apa katanya? Menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Siapa dia? Antikristus. Jadi dia bekerja begitu rupa semata-mata untuk membawa orang, kalau perlu, dari pengikut Yesus jadi pengikut antikristus. Itu sebabnya saya katakan kalau kita cuma berpegang kepada mujizat, tanda heran, Tuhan sudah lakukan itu dan nyatakan bahkan sampai sekarang. Tapi bukan itu saudara jadi acuan kita. Jadi ajaran yang mengajarkan sekali Yesus, yang penting percaya kepada Yesus. Sudah selamat minta apa dia kasih. Mengajar kita jadi childish saudara. Sangat mengerikan itu. Yuk kita bahas lebih jauh. Ada yang nabi palsu tidak dapat lakukan untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu, yaitu bersikap dan berbuat seperti yang Yesus lakukan. Itu sebabnya dikatakan dan ia, nabi palsu, berbicara seperti seekor naga. Kalau mujizat dan segalanya bahkan membangkitkan orang yang mati dia bisa lakukan. Tetapi dalam berbicara, apa maksudnya? Nanti saudara dapat penjelasan. Dia tidak bisa meniru Yesus. Tetapi gaya bicaranya seperti seekor naga. Kalau diterjemahkan seperti iblis. Karena memang roh iblis di dalamnya.
Apa yang ada di dalam itulah yang terekspresi. Itulah yang keluar saudara dari dalam dirinya. Oleh kekuatan kuasa naga yang bekerja di dalam diri nabi palsu itu, maka saudara dia mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang jahat. Itulah yang dilakukan oleh nabi palsu ini. Sehingga dia menyeret semua orang di muka bumi untuk jadi pengikut antikris yang ujungnya jadi pengikut iblis. Tetapi walaupun nabi palsu bisa meniru seperti Yesus dalam hal mujizat dan bisa menyeret semua orang untuk jadi pengikut antikris dan iblis, tetapi bagi pengikut Yesus, nah ini, bagi pengikut Yesus, bagi gereja, siapa gereja yang nanti akan berhadapan dengan antikris dan nabi palsu? Itu gereja yang ketinggalan. Gereja yang gak ikut disingkirkan. Ketika nabi palsu berbicara, dia bisa membedakan. Dengan cara ketika firman Allah diajarkan di dalam gereja. Sehingga dia bisa membedakan. Pelayanannya bisa spektakuler. Sehingga menyeret orang begitu rupa. Tetapi dia berbeda dengan Yesus. Nah saudara, ini harus diperhatikan. Itu sebabnya dimungkinkan gereja yang tidak sempurna atau pengikut Yesus yang tertinggal, yang tidak turut disingkirkan, walaupun mereka masuk di zaman antikris, berhadapan dengan pengaruh nabi palsu yang begitu hebat, mereka akan bertahan mengikut Yesus. Kenapa? Sebab suara nabi palsu yang mereka dengar, ajaran yang mereka dengar, bukan dari Yesus, bukan seperti Yesus, tetapi seperti naga, seperti iblis itu. Sehingga mereka saudara, walaupun ada di masa masa penganiayaan, mereka tidak mau menyangkal Yesus sebab mereka tahu itulah nabi palsu yang akan menyeret dia kepada antikris. Sehingga orang itu lebih memilih menderita, menolak nabi palsu, tidak mau jadi pengikut nabi palsu yang membawa dia kepada antikris dan akhirnya kepada kebinasaan. Dia akan bertahan walaupun dia harus menderita begitu rupa. Bahkan mati. Sebab saya sudah katakan kepada saudara, orang yang masuk dalam masa antikristus, artinya orang yang tidak turut disingkirkan, untuk selamat mereka harus rela dianiaya. Bahkan menjadi mati syahid. Mereka lebih memilih untuk syahid, menderita hanya sedikit waktu daripada menderita selamanya di dalam neraka. Kenapa? Bisa membedakan. Suara nabi palsu itu suara naga. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya, ya apalagi sekarang mulai kendor ya saudara, walaupun COVID akan terus bermunculan dengan berbagai varian, sebab setelah COVID yang pertama muncul, terus dia akan ada cuma dengan varian baru.
Seperti ketika TBC mulai ada dan penyakit-penyakit lain mulai ada, sampai sekarang tetap ada. Tetapi semua sudah dengan vaksinnya. Marilah kita merajinkan diri beribadah. Sebab kalau kita minim pengertian firman Allah, atau di gereja hanya dijejali dengan mujizat, tanda heran, berkat-berkat, saudara. Ketika berhadapan nabi palsu, dia nggak bisa membedakan suara ajaran yang diajarkan dari naga atau dari Yesus, dia nggak bisa bedakan. Tapi kerajinan saudara di gereja mendengar firman Allah dengan baik, mengerti firman Allah, maka saudara dapat membedakan mana yang firman Allah dan yang mana yang bukan. Mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa terima. Please, jangan kita ke gereja saudara, cuma jadi tambal butuh saja. Sebab walaupun saudara, kita ke gereja, sakit pulang tetap sakit. Bukan itu hal yang utama dalam diri kita, walaupun itu kita perlu. Tetapi nilai kebenaran firman Allah yang kita mengerti dan ada di hati kita, itulah yang akan memampukan kita bertahan, kuat dan berkemenangan. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini suara anak domba Allah Yesus, ini suara naga, no. Saudara kalau buka YouTube, segala suara bisa saudara dengar di situ, cuma saudara membedakannya gimana. Jadi sekali lagi saya mohon saudara, biarlah kita kuat di dalam Dia. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan, pengikut Yesus yang sejati, dia tidak cuma sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi perhatikan, pengikut Yesus yang sejati ialah orang Kristen yang pengiringannya, dia menyukai firman Allah. Dia cinta akan firman Allah. Dan dia setia mendengar firman Allah. Kalau memang saat saudara mendengar firman Allah hanya hari Minggu, ya jangan sampai lolos hari Minggu dalam beribadah. Tetaplah setia menjadi pengikut Yesus yang Kristianos. Saya kasih ayatnya itu. Matius 7 ayat 24 sampai 27, saudara bisa bandingkan. Ada yang mendengar firman Allah tapi tidak melakukan, tapi ada yang mendengar firman Allah dan melakukan. Itulah Kristianos. Mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-13. Saya ajak sekali lagi saudara perhatikan ayat ini, dan ia, siapa ia di sini? Tidak lain adalah nabi palsu. Nabi palsu bisa melakukan apa katanya? Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bukan cuma flu sembuh, saudara. Batuk pilek sembuh. Tapi tanda yang dahsyat, mengagumkan, mengherankan, termasuk anak Tuhan juga. Apalagi lagi sakit ya, aku juga ke sana tak? Ih, saudara bahaya. Bahkan ia menurunkan api dari langit kayak Nabi Elia. Menurunkan api. Dahsyat. Di depan siapa? Semua orang gak kecuali. Jadi dia bisa tampil di umum, di tengah masyarakat secara pribadi, dia bisa lakukan apa saja. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana nabi palsu berusaha menyeret pengikut Yesus. Sebab kalau agama lain, saudara sudah otomatis mereka akan jadi pengikut antikris.
Dia berusaha menyeret pengikut Yesus yang tertinggal agar mereka menyangkal Yesus dan jadi penyembah iblis dan antikris. Jadi nabi palsu memang diperuntukkan untuk hal itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara melihat bagaimana nabi palsu akan mendemonstrasikan berbagai tanda-tanda ajaib, sekali lagi yang dahsyat, yang belum terjadi, yang belum mereka lihat sebelumnya, di depan semua orang, di depan masyarakat pada saat itu. Bahkan nabi palsu dapat menurunkan hujan, bukan hujan biasa. Sekarang kan ada pawang yang bisa menahan, bisa juga mendatangkan. Tetapi ini api yang enggak pernah. Untuk kalau ada yang menolak mungkin saja, api turun. Bakar orang itu. Jadi orang itu ketakutan begitu rupa. Tapi kalau kita mengerti bahwa di masa itu mau tidak mau harus syahid, dia akan berserah. Lebih cepat mati saat itu lebih bahagia saudara. Karena berhenti dari siksa. Kalau kita mengerti firman Allah, itu sebabnya kita tidak boleh sampai minim dalam pengertian kita akan firman Allah. Sehingga pada saat itu, yaitu pada masa 3,5 tahun antikris, yang memerintah di dunia ini tidak lain adalah antikris. Tetapi saudara, keadaannya, tampilan nabi palsu seperti mereka ada di zaman Yesus. Sebab ada sosok pribadi nabi palsu itu seorang loh ya, bukan banyak saudara. Seperti pada 3,5 tahun di masa Yesus, Yesus hadir saudara dan mengadakan berbagai-bagai mujizat. Tapi sekali lagi yang membedakan, dulu yang tampil ajarannya keselamatan. Tapi di masa 3,5 tahun yang akan datang, pelayanannya seperti Yesus dalam hal mujizat. Tapi ajarannya menyesatkan dan membinasakan. Itu sebabnya saya heran ya kalau ada yang mengajarkan masa antikris itu bukan 3,5 tahun, tapi 7 tahun. Jelas 3,5 tahun di masa Yesus itu nanti ditiru oleh antikris. 3,5 tahun di zaman aniaya. Ada sosok yang begitu menakjubkan. Bikin mujizat, turunkan api dari langit. Tetapi yang membedakan ajarannya. Semua terkecoh karena buta firman Allah. Nggak mengerti firman Allah. Tapi orang Kristen walaupun ketinggalan kalau dia mengerti firman Allah. Dia akan berkata, aku tidak akan pernah mengikut orang itu. Walaupun aku harus mati. Karena dia lebih memilih sorga daripada hidup 3,5 tahun. Tapi berakhir dengan neraka, dengan kebinasaan. Mari kita pindah sekarang ke ayat 14 dan 15. Yuk perhatikan lagi. Ia, nabi palsu, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, di depan mata antikris. Jadi dia memang bekerja untuk antikris. Nabi palsu ini. Terus. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi mewajibkan semua yang ada di bumi.
Tentu atas petunjuk dari antikris. Supaya mereka apa? Mendirikan patung. Patung ini didirikan untuk apa? Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Yang tidak lain dimaksud binatang yang pernah alami luka dan hampir mati itu. Tidak lain adalah antikris. Jadi dia bekerja begitu rupa. Bahkan memberi undang-undang keharusan mendirikan patung binatang itu. Ayat 15. Dan kepadanya, kepada antikris, diberikan kuasa untuk, ngeri nggak saudara? Bisa menghidupkan orang mati. Sehingga patung binatang itu, jadi bukan saja kepada orang mati, kepada patung itu diberi nyawa. Sehingga, apa katanya? Patung binatang itu berbicara. Untuk apa dia bicara? Nanti kita pelajari ya. Dan bertindak begitu rupa, melakukan sesuatu saudara. Kalau yang datang itu tidak menyembah dengan sungguh-sungguh, bisa melakukan sesuatu dia. Karena patung itu hidup. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu Ada enggak sekarang saudara yang enggak ke gereja diancam? Enggak ada. Bahkan ada yang enggak ke gereja 3 tahun saudara. Ya mau apa lagi? Tapi karena ini kewajiban, dia datang untuk menyembah patung antikris itu. Tapi dia tidak lakukan dengan serius. Tapi nanti saya jelaskan. Yuk, perhatikan. Ini penjelasan saya tentang ayat 15. Untuk mengerti maksud ayat ini, saudara, kita perhatikan kalimat demi kalimat dari ayat yang sudah saya baca tadi, yaitu ayat 14 dan 15. Sekarang kita lihat kalimat yang akan kita bahas, dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Maksudnya saudara, nabi palsu dengan ajaran yang menyesatkan itu saudara. Dan dengan tanda-tanda yang dia buktikan begitu rupa, dilakukan di depan mata binatang itu, di depan mata antikris. Dia tunjukkan begitu rupa. Tujuan ajaran dan demonstrasi mujizat yang nabi palsu lakukan saudara, bukan untuk menolong orang-orang yang hidup di masa itu, yaitu masa antikris. Tapi tujuannya adalah untuk sekali lagi menyesatkan. Dan membawa semua orang, kalau mungkin para pengikut Yesus, yaitu gereja yang tertinggal pun diseret jadi pengikut antikristus saudara. Supaya mereka semuanya binasa. Ini targetnya. Kalimat berikutnya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Jadi artinya ia menyuruh semua orang saudara yang diam di bumi, mereka mendirikan patung dan menghormati serta menyembah antikris sebagai penguasa dunia pada masa itu. Yang mendorongnya siapa? Yang mendorongnya, yang mempengaruhi manusia adalah nabi palsu dengan mujizat-mujizatnya itu. Lalu dia mengeluarkan undang-undang bahwa semua orang di muka bumi harus mendirikan patung antikris. Menyembah dan menghormati patung tersebut. Mungkin ada aturan waktu yang ditentukan dan melaksanakan penghormatan dan penyembahan itu. Seperti siapa? Dalam satu hari harus subuh, siang hari, petang hari, masuk dalam malam, lakukan kewajiban. Satu hari berapa kali? Saya punya kecenderungan ke situ. Harus taat begitu rupa mereka lakukan. Tetapi kalau mereka tidak melakukan konsekuensinya, ancaman dari nabi palsu itu akan menimpa orang tersebut. Jadi orang melakukannya saudara dengan rasa takut. Begitu serius saudara melakukannya. Karena ancamannya mati. Kalau saudara beribadah sekarang dengan serius sungguh-sungguh. Karena yang melihat siapa? Ada sepasang mata melihat ibadah saudara. Dan dampaknya bukan kebinasaan tetapi sorga yang kekal. Tapi bagaimana reaksi kita, respon kita? Jadi ini harus diajarkan sekali kepada jemaat. Untuk melakukannya dan mematuhinya begitu rupa. Tapi saudara, kalau kita sudah mendengar ini, kita masih abai, saudara. Aduh, takutnya nanti ketika penyingkiran gak ikut disingkirkan, berhadapan dengan antikris, dengan gampang saudara kita terbawa oleh ajaran dari nabi palsu. Sangat mengerikan sekali. Jadi saya mungkin ini perlu dikhotbahkan berulang-ulang ya. Supaya jemaat generasi berikutnya juga kan mungkin gak mendengar seperti saudara sehingga mereka tidak tahu. Kalau ini hanya diajarkan sekali di jemaat Mahanaim dan berikutnya generasi gak mendapat, saudara mereka akan buta. Mereka tidak akan mengerti. Kecuali saudara generasi ke generasi terus mengajarkan kepada anak-anak kita. Ayo nak, rajin sekolah minggu ya ke gereja sampai dewasa. Kita ajak seluruh keluarga kita, yuk berbakti. Kalau mereka buta, saudara saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan sungguh. Sebab itu mari kita perhatikan kalimat berikutnya. Dikatakan dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi nabi palsu diberi kuasa untuk memberi nyawa kepada patung itu. Saya nggak terbayangkan mungkin
Dia akan datang dari ke rumah ke rumah, atau dia punya asisten seperti gembala punya staf begitu. Sehingga semua orang yang mendirikan patung itu, dan patung itu saudara menjadi patung yang bernyawa saudara. Kita lanjutkan kalimatnya, sehingga apa katanya? Bukan. Memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu sewaktu-waktu dalam rumah bisa terjadi kematian. Karena ada dari anggota rumahnya yang tidak serius menyembah patung itu. Patung antikris. Supaya perintah atau saya katakanlah undang-undang yang dibuat oleh nabi palsu itu untuk antikris tidak sia-sia saudara, tapi semuanya taat menghormati dan menyembah patung itu, bahkan setia melaksanakannya menurut waktu yang sudah ditentukan saudara. Maka nabi palsu itu memberi nyawa kepada patung antikris itu. Dia berarti bisa lihat, bisa tahu, bisa mengerti keadaan orang-orang yang datang menyembah. Itu sebabnya patung itu bisa berbicara. Untuk apa dia berbicara? Mungkin pertama kasih nasihat. Nah, kalau menyembah aku yang serius ya. Kalau tidak, mungkin konsekuensinya dia sampaikan, orang itu baik saya akan lakukan. Saya akan bertobat, saya tidak mau lagi. Dia memberi teguran, memberi nasihat, memberi peringatan. Bahkan bertindak melakukan sesuatu, yaitu membunuh orang yang menentang, menolak, tidak sungguh-sungguh dalam menyembah patung antikris. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Sebagai penutup, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, walaupun antikris lewat nabi palsu mengancam begitu rupa, bahkan mengancam untuk membunuh orang yang gak sungguh-sungguh menyembah antikris melalui patungnya. Bagaimana dia bisa mengontrolnya? Antikris itu manusia, dia gak omnipresent. Kalau dia ada di Tegal, dia gak ada. Saudara di Cirebon, gak ada di Pekalongan. Demikian juga nabi palsu. Jadi bagaimana dia bisa saudara menentukan begitu rupa saudara ketentuan ini untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya? Mana mungkin hal ini bisa terjadi? Sebab itu sebagai penutup, saya ajak saudara melihat ayat-ayat yang terakhir. Yaitu mulai ayat 16, 17 sampai 18. Kita mulai dengan ayat 16. Apa kata ayat 16? Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar. Itu mulai dari kanak-kanak sampai orang dewasa. Tetapi kecil atau besar juga menunjuk kepada miskin atau kaya, tapi di sini ditulis kaya atau miskin. Merdeka statusnya sebagai hamba atau sebagai bos, pemimpin. Diberikan apa saudara? Tanda.
pada tangan kanannya. Ini, kanan, sini. Atau pada dahinya. Sehingga kalau dia berhadapan dengan patung itu, yang bisa ngomong, bisa bertindak, dan sebagainya, mungkin saja dia bisa mengejar saudara. Langsung terdetek saudara. Yang subuh, yang siang, yang sore, apalagi menjelang malam. Berarti dia bisa tahu siapa-siapa yang tidak melakukan ibadah itu. Dia punya sistem itu, sebabnya digambarkan dia seperti macan tutul yang cepat begitu rupa. Karena dia punya saudara orang-orang di bawahnya begitu rupa yang tersistem sedemikian rupa. Semuanya bisa terdetek. Sehingga kalau orang itu tidak pernah melakukan, termasuk orang Kristen yang ketika mau diberi materai dia katakan, saya tidak. Materai firman Allah dan Roh Kudus di dalamnya. Walaupun dia tidak turut disingkirkan. Orang itu habis. Jadi tidak ada manusia di muka bumi di zaman itu yang hidup 3,5 tahun tanpa memakai materai. Termasuk untuk ini. Bukan saja untuk jual beli, nanti kita lihat di ayat berikutnya. Lihat ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Jadi semuanya nanti cashless saudara. Sekarang udah mulai dipraktekkan. Cashless. Bahkan ada satu kota, saudara di RC, sudah sama sekali nggak ada uang. Saya lupa nama kota itu. Mungkin ada yang ingat ya. Sebab diupdate gitu rupa. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tandanya nama binatang itu, nama antikris harus dijabarkan. Kalau kita, siapa tahu ya, salah satu kami hamba-hamba Tuhan di sini, kalau bisa semua, Tuhan beri pewahyuan. Sebab nanti akan ini diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita bisa tahu, membedakan saudara, hal-hal yang sudah diisi oleh antikris atau belum. Sebab mengarahnya itu akan pelan-pelan saudara. Sampai semuanya hanya menjadi milik antikris. Atau bilangan namanya. Kita tidak tahu tokoh binatang ini, tokoh antikris ini nama jati dirinya apa. Kita nggak tahu. Itu sebabnya yang suka ngeramah-ramah begini. Oh begini, kode antikris adalah begini. Itu tunggu waktunya. Roh Kudus yang akan memberinya. Itu sebabnya lihat ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat dari Tuhan. Jadi yang akan mendahului, mengetahui saudara nama dan kode dari antikris itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan mendapat hikmat untuk tahu itu. Sampai pada akhirnya nanti, ketika seluruh pemerintah dikuasai oleh tokoh yang satu ini, antikris. Dengan tangan kanannya nabi palsu. Gereja sudah tahu untuk hal ini. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Angka manusia itu 6. Sebab dilahirkan pada hari ke-6. Ya kan? Adam dan Hawa
Setelah semua lengkap dijadikan, hari ke-6 dijadikan manusia. Baru hari ke-7 rehat semua. Itu sebabnya bilangannya ialah 6, 6, 6. Itu bukan nanti kodenya 66. Jadi kalau saudara lihat simbol 66, itu adalah bilangan antikris, tapi detailnya. Sebab nanti tiap-tiap pribadi punya tanda bilangan yang spesifik. Termasuk antikristus, nabi palsu, bahkan patung binatang itu. Patung antikris itu. Banyak tafsiran tentang patung itu modelnya seperti apa dan sebagainya. Nah saudara, jadi untuk memantau kepatuhan manusia di muka bumi kepada tuntutan iblis, antikris dan nabi palsu, sebab itu antikris membuat sistem pendataan seluruh penduduk dunia secara personal. Sekarang kan kita punya data keluarga. JS, Minandar, Elizabeth, Wakari, anaknya 2, sekarang sudah bertambah dan sebagainya. Data pribadi nanti, bukan data keluarga lagi. Sistem pendataan penduduk dunia secara personal, secara perseorangan, secara individu. Dengan cara apa saudara? Mewajibkan kepada setiap orang untuk memakai meterai antikris atau tanda antikris pada tangan. Permanen. Atau di dahinya. Sehingga kalau dia tidak beribadah kepada binatang itu, saudara menyembah binatang itu, sebab antikris sekali lagi saudara dia bukan seperti Allah yang roh adanya, sehingga kita di sini saudara tidak melihat wujud Allah dalam bentuk fisik. Tetapi karena dia roh. Nah antikris bukan roh, ada roh di dalamnya saudara, tetapi dia adalah fisik. Itu sebabnya fisiknya dalam bentuk tanda itu. Di mana? Ketika kita bawa tanda diri kita, antikris ini aku beribadah. Ketika kita enggak beribadah, dia bisa tahu persis. Demikian pun ketika kita bertransaksi. Dengan sistem ini maka antikris dan seluruh orang-orang, pegiat-pegiat antikris sanggup memantau orang demi orang. Termasuk mendeteksi semua orang siapa yang telah menyembah dan siapa yang menolak. Tidak melakukannya bahkan menolak. Antikris akan mengejar begitu rupa. Dan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Itu sebabnya para pengikut Yesus yang tertinggal oleh karena tidak turut disingkirkan. Oh jangan ya, semoga jemaat Mahanaim semua turut disingkirkan. Antikris dan para pengikutnya saudara. Pada saat itulah iman orang-orang percaya yang tertinggal, yang tidak turut disingkirkan, akan ditentukan. Apakah dia tetap berpegang kepada Yesus, walaupun harus mati sekalipun. Atau menjadi pengikut antikris. Bisa hidup 3,5 tahun. Tapi menderita kekal. Kekal itu enggak ada waktu saudara. Seterusnya di dalam neraka. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga dengan firman Allah ini. Membuat kita semakin terpacu dalam pengiringan. Dalam kesungguhan kita.
Tetapi saya yakin kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Dia lebih tahu dari saudara sendiri akan kebutuhan kita tentang bagaimana dia harus termeterai di hati kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Saudara, tanda-tanda ini akan semakin nyata. Dan firman Allah harus dibukakan, dinyatakan kepada jemaat untuk kita tetap kuat dan berdaya tahan. Banyak yang kau perbuat ya Yesus di dalam kehidupan. Rancangan indahnya begitu luar biasa. Jangan sampai kita terkecoh.